Presisi. Pemirsa, data negara kembali bocor dan diperjualbelikan di dunia maya. Diduga data yang bocor adalah data kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak 337 juta data masyarakat di Direktorat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri diduga mengalami kebocoran dan dijual di forum online hacker Bridge Forum. Data yang bocor berupa nama, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, termasuk nama orang tua. Kebocoran ini diungkap pertama kali oleh akun Daily Dark Web di Twitter, yang kemudian viral. Sementara itu, Dirjen Dukcapil menyatakan bahwa ketidaksesuaian format data dengan yang ada di database kependudukan di Ditjen Dukcapil. Sementara itu, Dirjen Dukcapil menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian format data dengan yang ada di database kependudukan di Dirjen Dukcapil. Namun pihaknya dan Badan Siber dan Sandi Negara serta Kemenkominfo akan mendalami kasus ini. Isu keamanan data kembali menjadi sorotan publik. Sebelumnya ada 34 juta data paspor di Dirjen Imigrasi bocor. Dan kali ini tak tanggung-tanggung sebanyak 337 juta data kependudukan bocor di dunia maya. Persoalan ini sejatinya bisa teratasi seiring disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun mengapa kebocoran masih saja terjadi? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi, dan pakar keamanan siber Vaksinkom, Alphonse Tanujaya. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas David. Baik. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru Islam dan semoga ke depan lebih baik lagi. Baik, dan tadi juga kami juga sudah mencoba mengundang Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, yaitu Pak Teguh Setiabudi, namun beliau berhalangan untuk hadir. Baik, saya langsung ke Mas Alphonse dulu ya. Mas Alphonse, ini kebocoran data ini kan sampai ke sejauh nama ibu kandung begitu yang diperkirakan atau bukan diperkirakan, biasa kita gunakan untuk mengakses data perbankan seperti itu. Seberapa bahaya sebenarnya ini jika ada di tangan-tangan orang yang tak bertanggung jawab? Kebocoran kali ini merupakan file yang terbanyak. Jadi yang bocor tuh 69 file, 69 kolom, 300 juta lebih garisnya. Dan yang salah satu yang memprihatinkan memang nama ibu kandung. Di situ ada nama ayah kandung juga, ada historik, ada cacat pribadi, lalu banyak informasi lain. Jadi memang dari kalangan perbankan atau yang sering melakukan verifikasi menggunakan nama gadis ibu kandung mungkin perlu menjadi perhatian bahwa informasi ini sudah bocor. Jadi lain kali jangan digunakan sebagai verifikasi utama karena siapapun bisa memasukkan diri jika mengetahui data ini. Artinya perbankan harus sudah mulai mengubah sistem verifikasinya ya? Ya, jadi perlu disempurnakan. Jadi kalau misalnya kita ke kartu kredit kan, kalau dulu kan cuma ditanya nama gadis ibu kandung mungkin, nah sekarang udah saya perhatikan sih udah mulai menyadari. Jadi yang ditanya lagi, bayarnya dari mana? Bayarnya kapan? Dari bank apa gitu. Nah itu salah satu hal yang kelihatannya dari perbankan dan orang yang sering melakukan verifikasi juga sudah menyadari ini ada kebocoran data. Jadi jangan hanya mengandalkan nama gadis ibu kandung, itu yang perlu disadari. Dan masyarakat juga jangan menggunakan informasi kependudukan sebagai password karena itu mudah, informasi itu kan sudah tersebar sekarang. Jadi mudah sekali di brute force dan dijadikan sebagai dasar data untuk membuat password dan menebak password dari kredensial kita di akun-akun media sosial dan email. Baik, kan biasanya kita hanya ada satu kali verifikasi begitu ya.
Apakah ini perlu yang kayak dua kali verifikasi begitu? Iya, jadi di dalam email itu sebenarnya standar yang benar itu sekarang adalah TFA, verifikasi 2 langkah. Nah, yang menjadi masalah adalah untuk menuju verifikasi 2 langkah itu, kadang-kadang itu dicuri. Jadi di dalam, sekarang kan udah marak terjadi yang ada pura-pura jadi kirim paket, lalu undangan kawin, lalu sekarang freelance, kerja freelance. Nah itu mereka berhasil mencuri OTP. Nah dengan OTP itu mereka bisa melakukan transaksi mobile banking. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi pengamanan OTP pun sebenarnya ya jika tidak diamankan dengan baik, itu juga bisa menjadi lemah. Kita lihat kan ada salah satu bank pemerintah yang kerap kali menjadi korban mobile banking dan itu berulang-ulang sampai hari ini nggak selesai. Mengapa? Karena verifikasi tidak dibenahi gitu loh. Jadi mereka terlalu mengandalkan kepada OTP ini, padahal OTP itu ketika pengguna mobile banking ini sudah dimasuki oleh aplikasi jahat APK-nya, mereka bisa mencuri. Walaupun sebenarnya salah dari penggunanya, tetapi kan dari pihak banknya juga perlu menyadari ini situasi sudah berubah. Mereka perlu menyesuaikan sistem verifikasinya. Misalkan setiap kali akses dari handphone yang baru, dia harus ke CS Bank atau ke ATM untuk memverifikasi itu. Itu salah satu cara yang bisa ditempuh. Baik, saya ke Pak Bobi. Pak Bobi, ini undang-undang perlindungan data ini sudah, ya data pribadi ya, ini sudah jadi, sudah disahkan, tapi ini tidak diiringi dengan keamanan dari cyber itu sendiri. Ini bagaimana nih, mengapa tak terhindarkan? Ya, betul sih itu Mas David. Jadi undang-undang ini kan sudah memberikan kewenangan dalam masa transisi sebelum Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi ini terbentuk, yaitu di Kemenkominfo. Nah, oleh karenanya memang kalau kita lihat adalah perlunya penegakan hukum dan implementasi Undang-Undang PDP ini. Karena di dalam Undang-Undang PDP ini, siapa yang tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai pengelola data, itu ada sanksinya jelas. Kalau misalkan di dalam Undang-Undang PDP ini sudah dilaksanakan secara penuh, implementasinya ada, saya rasa hal ini seperti ini bisa dikurangi. Kalau data penduduk bocor, itu pertama adalah harus diidentifikasi apakah karena itu ada peretasan sistem, atau memang data itu bisa bocor karena hal-hal manual, memang dicuri, ataukah itu kan tadi katanya ada dari Pak Alphonse itu ada datanya dengan field yang terbanyak, ada yang nama yang inputnya juga itu ada, apakah itu diambil secara sistemik, secara sistem, atau itu di-download secara manual, itu yang perlu diselidiki. Nah, yang dijagai oleh undang-undang yang mana ya? Maksudnya yang dalam skop undang-undang itu adalah data pribadi dalam bentuk apapun, baik itu secara sistem ataupun elektronik ataupun manual. Maksudnya pelanggarannya di bagian apakah karena dihack itu termasuk atau tidak? Iya, jadi kalau peretasan pun itu juga sudah jelas ada sanksinya. Paling utama kan siapa pelakunya, itu dulu. Dan apakah itu pelakunya peretasan, apakah hacker yang ada di luar negeri, atau jangan-jangan dari bisa pelaku itu ada di dalam negeri yang memang berhubungan secara fisik dengan data pribadi tersebut. Nah itu kan ada standar-standar yang harus dipenuhi, standar-standar yang dipenuhi, dan data admin itu secara undang-undang kan ada 31 elemen data yang merupakan dianggap data rahasia. Apakah nanti ini related dalam kebocoran rahasia negara? Nah ini sebenarnya perlu satu badan yang mengkoordinir, yang itu sudah dibentuk dalam undang-undang Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi, tapi itu belum selesai dibentuk oleh pemerintah. Dan dalam masa transisi ini adalah Kemenkominfo yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi di lembaga negara. Baik, Pak Bobi, ini Dirjen Dukcapil sebelumnya bahkan mengatakan ada ketidaksesuaian format data dengan yang ada di database kependudukan Dukcapil. Ini tanggapan Anda apa nih? Jadi artinya dengan kata lain bahwa tidak ini tidak terlihat terdeteksi kebocoran ini gitu. Ya itu, kalau kita melihat sekarang kan ada seperti kegagapan. Yang menjawab itu adalah yang ada diinformasikan oleh para penggiat publik. Nah ini harusnya kan ada satu lembaga negara yang merupakan instrumen pengawasan yang langsung mengkonfirmasi apakah hal ini benar. Ya kalau namanya
tempat yang namanya datanya bocor pasti nggak mau ngaku lah, pasti oh ini salah, ini beda, ini segala macam. Itu kita nggak selesai-selesai. Tapi kalau misalkan masa DPR yang sebagai lembaga mendudukan sebagai wasit, kita panggil penggiat publik, kita panggil kementerian yang kebetulan kementeriannya itu bukan ada di ranah komisi kami gitu kan, itu akan kompleksitas lah. Nah oleh karena bukankah karena sudah ada BSSN, Pak? BSSN itu hanya menjaga cybernya. Iya kan kalau diretasnya itu lewat sistem, kalau itu diambilnya manual gimana? Gimana taunya? Nah oleh karenanya perlu badan yang seperti yang diamanatkan undang-undang ini segera dibentuk. Dan dalam masa transisi ini ke depan 2 tahun ya Kominfo yang melaksanakan fungsi ini. Jadi harusnya Kominfo sudah memiliki infrastruktur yang nantinya akan menjadi badan independen yang langsung di bawah presiden. Tapi sekarang kemampuan itu harusnya ada di Kominfo. Nah ini menjadi pertanyaan juga, Kominfo bisa mengerjakan ini enggak? Ini mengingat bahwa ada kasus yang cukup besar yang harus diselesaikan, jadi PR utama begitu ya. Karena ini kan itulah PR-nya. Iya, PR-nya. Nah saya kembali ke Bung Alfons. Ini gimana, kita apa emang nggak ada cara lain? Karena mengingat masih ada 2 tahun lagi nih untuk merampungkan semua tadi disampaikan oleh Pak Bobi. UU PDP ini memang sudah on the track lah. Dalam waktu 1 tahun sih harusnya itu aturan turunannya sudah jadi. Dan lembaganya dibentuk ya, mungkin mayoritas dari Kominfo. Nah, kemudian kalau kita bicara soal BSSN tadi, ya BSSN berperan, cuman yang kasihan itu BSSN itu ompong gitu loh. Ompongnya bukan karena udah tua ya, tapi karena mereka tidak memiliki power. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran ya kasihan juga posisinya. Mereka tuh hanya sebagai berusaha meredam, melakukan verifikasi. Lah kalau orang yang ngelola data ditanya, data kamu bocor nggak? Ya kalau saya ngelola, enggak bocor. Saya pasti akan berusaha alihkan gitu. Nah yang memang harus dilakukan kan dilihat, diselidiki, lalu dikatakan tidak bocor dari server kami. Ya oke, tidak bocor dari server kamu, tetapi data ini merupakan tanggung jawab kamu kan. Kalau tidak bocor dari server kamu lalu udah selesai masalahnya, lah tanggung jawab kamu mana? Bagaimana standar yang dilakukan? Kalau misalnya kamu jalankan ISO 27001 dengan baik, itu kamu tahu bocornya kemana. Waktu kemarin Denny Siregar dibocorkan alamatnya dalam waktu 2 hari, Telkomsel tahu kok siapa yang mengakses, siapa yang ngambil, dari mana, kapan. Itu hanya dalam 2 hari, hanya mengakses 1 data. Ini mengakses 300 data. Masa bisa nggak ketahuan dari mana, terus ada di mana? Kan kacau sekali. 337 juta ya? 337 juta data yang ya ini memang ya kita bukan mau menyalahkan, kita tidak senang, kita tidak ingin menghukum. Sekali data bocor ya bocor, kita nggak bisa batalkan, nggak seperti bahan bocor. Kalau bocor kita tambal bisa beres. Kalau data udah bocor selamanya akan bocor. Jadi itu yang perlu kita sadari dan perlu kita antisipasi. Saya kembali ke Pak Bobi. Pak Bobi, ini kan tadi bicara soal bahkan nama ibu kandung, untuk verifikasi lah begitu ya, itu tentunya sangat membahayakan. Dan salah satu contohnya mungkin walaupun masih menunggu penyelidikan, tapi ini di Garut terjadi, ratusan warga desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul. Ini mereka kaget-kaget karena mereka nggak pernah minjam uang di Permodalan Nasional Madani, PNM gitu ya, tapi mereka ditagih utang. Wah ini bahaya sekali kalau terjadi ke seluruh warga Indonesia. Lalu apa yang harus dilakukan ini? Betul, Mas David. Jadi ini perlunya koordinasi antar lembaga, baik dari sektor perbankan maupun sektor lembaga negara yang pengelola data pribadi. Sehingga nanti data-data tersebut yang bisa diutilisasi untuk kepentingan perbankan itu bisa segera diantisipasi. Apakah terjadi pencurian data tersebut, ada kredit fiktif atau digunakan oleh sindikat yang sangat sangat canggih sekarang, itu perlu koordinasi di antar lembaga negara. Nah oleh karenanya yang mampu mengkoordinasikan tersebut harus badan yang bisa selevel dengan lembaga-lembaga yang dibentuk undang-undang. Oleh karenanya di dalam undang-undang PDP makanya badan pengawas itu
bukan di bawah kementerian, tetapi dia adalah langsung bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga dalam fungsi koordinasi antar lembaga itu bisa lebih cepat. Baik, Pak, kalau oke, bicara undang-undang adalah sudah sedang dikerjakan dan sedang dalam proses seperti itu. Lalu ada juga undang-undang juga sudah jadi ya, perlindungan data. Tapi ada nggak cara lain begitu Pak, alternatif yang memang artinya begini, tidak harus selalu semua harus menggunakan data kita gitu. Tidak harus data pribadi kita dipakai untuk mengakses atau menggunakan layanan-layanan yang ada baik itu di media sosial maupun di publik begitu. Bisa nggak? Sebab ini kan berarti sudah kemana-mana ya. Sekali kita pakai handphone begitu artinya seluruh hidup kita rasanya sudah terbuka gitu. Kayak telanjang nggak kelihatan semuanya gini. Jadi utamanya adalah perlu kalau misalkan betul kata yang dikatakan Pak Alfons, ini bukan bocor seperti ban bocor bisa ditambal. Sekali bocor akan selalu ada di siapapun yang memiliki data tersebut. Oleh karenanya ini perlunya ada literasi digital dan juga sosialisasi bahwa masyarakat itu dalam melindungi datanya secara elektronik itu wajib mengganti paspor. Lantas kalau misalkan itu di perusahaan dia memastikan sistem keamanan sudah sesuai dengan standar-standar yang berlaku, dan utamanya adalah semua yang hak dan kewajiban sebagai lembaga pengelola data itu harus dipastikan penegakan hukumnya. Jangan kalau sekarang kan, wah ini kayaknya kita nggak bocor ini itu salah, ini nggak ada yang mau ngaku lah, dan tidak ada penegakan hukumnya. Ini yang sangat berbahaya. Padahal di lembaga negara inilah data-data tersebut dilindungi undang-undang dan juga diwajibkan, dan kalau tidak bisa terlindungi dengan baik itu jelas ada sanksinya. Jadi sekarang tinggal utamanya adalah peningkatan literasi digital kepada masyarakat. Kalau menyimpan data pribadi secara elektronik, lantas utamanya penegakan hukum dari undang-undang PDP ini. Baik, mungkin terakhir saya ke Bung Alfons. Jadi ini kalau secara teknis begitu ya, untuk keamanan cyber gitu, apakah yang kita miliki sekarang di Indonesia ini, cyber security-nya masih kurang, orangnya kurang, atau memang kita nggak punya kemampuan itu, atau seperti apa sehingga mudah sekali mendapat serangan cyber? Karena ini bukan baru kali ini kan, ini sudah berkali-kali begitu. Ini merupakan satu proses lah. Jadi kalau soal cyber security di seluruh dunia itu selalu kurang. Jadi secara umum seluruh dunia selalu kurang tenaga cyber security. Tapi kalau untuk Indonesia kita proses, walaupun pahit. Kalau kita lihat dari lembaga swasta, mereka beradaptasi cukup baik, dan lembaga pemerintah bukan berarti tidak bisa. Ada 1-2 bank pemerintah juga yang cukup baik dalam melakukan pengamanan, dan kemarin ada lembaga kesehatan yang mengalami kebocoran data cukup masif. Saya lihat juga mereka ada perbaikan. Jadi istilahnya mungkin tadinya nggak mau asuransi kebakaran, habis rumahnya kebakar baru sadar bahwa asuransi kebakaran itu penting. Nah jadi mungkin kita menuju proses itu. Tapi saya tidak mengharapkan bahwa ini perlu tiap rumah kebakar dulu baru mau beli asuransi. Jadi cukuplah kita lihat 1-2 rumah kebakar, udah habis itu semuanya beli asuransi dan jalankan ISO 27001 atau standar yang baik ini supaya data masyarakat bisa aman. Dan kalau data yang sudah bocor ini mungkin pakai verifikasi diganti, misalkan Dukcapil cari ada pakai QR untuk melakukan scan, tidak harus mengeluarkan KTP lagi, di mana orang cuma dapat QR itu nggak bisa lihat apa-apa karena dienkripsi. Dan banyak terobosan dan banyak solusi kreatif yang bisa dilakukan dengan data bocor, walaupun kita jadi tidak bisa menggunakan data yang bocor itu lagi sebagai kredensial. Ya, jadi kita mungkin lebih bisa ke depannya dengan terus ada seperti ini ya, new version of verification begitu ya. Jadi diperbaharui terus, update terus begitu ya. Pakai QR atau pakai face recognition atau pakai jempol, atau sekarang di China ada pakai tangan gitu. Jadi itu bisa, itu akan berkembang, dan saya lihat biometrik ini sendiri juga sudah mulai diterapkan kok. Jadi banyak lembaga diterapkan, cuman please jangan bocor lagi. Kalau bocor lagi nanti waktu kita pusing lagi. Lebih parah lagi kalau udah biometrik bocor, Pak. Baik, terima kasih Bung Alfons, terima kasih juga Pak Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR. Terima kasih, salam sehat selalu.